Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan memasukkan lebah ya ke dalam kotak budidaya lagi. Jadi ini tadi siangnya kita itu habis berburu ya di alam, dan ini kita tadi siang ya itu kita menggunakan dari karung ya untuk membawanya, karena memang kebetulan kita tidak niat ya, tadinya tidak niat kita berburu, dan kita juga waktu mengambilnya di alam ya tidak sempat kita videokan ya, karena itu tadi ya kita tidak siap untuk membolang atau memburu lebah ya. Jadi ini pas kebetulan tempat kita lewat, terus kita melihat lebah di lubang ya. Jadi kita ambil aja, dan kita untungnya itu bawa karung ya, karung dari bekas beras ini. Dan untuk sarang ini cuma ada 2 ini dan masih kecil, sarang muda. Jadi ini kemungkinannya untuk lebah yang masih baru yang menempati lubang batu itu ya, pas tadi siang kita lihat. Dan untuk malam ini baru sempat kita akan masukkan ke dalam kotak budidaya ya, dan mudah-mudahan nanti bisa petak ya di kotak budidayanya, dan bisa kita ternakan lagi atau kita perbanyak lagi ya ke depannya untuk koloninya. Nah, jadi kita pakai cara tercepat ya, tinggal kita masukkan aja seperti ini. Jadi kalau dulu kita juga pernah itu ya, di video yang sebelumnya kita habis berburu ya, kita juga memakai karung itu. Tapi untuk proses pemindahannya kita dulu itu cebokin. Tapi untuk sekarang kita tinggal masukkan aja seperti ini. Langsung gak? Nah, jadi kita coba lihat dari sebelah sana ya. Nah, jadi untuk lebah memang belum terlalu banyak ini. Jadi ini untuk koloni juga masih sedikit ya, sedang. Jadi standarnya kalau ukuran segini untuk koloninya. Dan kebetulan ini juga lagi azan itu ya, yaitu jam 7 ya. Jadi mungkin suaranya juga kedengaran itu. Jadi karena memang kita baru sempet ya, karena tadi sore kita juga ada kesibukan yang lain, yaitu ngarit itu ya. Kita juga ada ternak yang lain juga seperti domba. Nah, jadi untuk sarang ini masih sangat muda ya, sarang baru, dan belum terisi madu juga itu ya. Paling adanya itu cuma kebanyakan bipolen ya. Nah, jadi untuk bipolennya seperti ini sangat banyak sekali. Orang pintar jelas kan. Nah, jadi untuk bipolennya itu seperti ini. Bipolennya agak coklat. Dan kalau bipolennya banyak seperti ini ya, jika bipolennya banyak seperti ini itu biasanya untuk perkembangan lebahnya itu akan sangat bagus ya, kalau masih banyak seperti ini. Tapi kalau lebah yang banyak nektarnya itu ya, atau madunya itu, biasanya untuk perkembangan lebahnya agak sedikit berkurang itu ya. Tapi kalau untuk di sarangnya itu banyak bipolennya seperti ini, itu menandakan lebah ini akan lebih cepat aktif lagi ya, dan lebih banyak lagi ke depannya. Jadi seperti ini. Jadi kalau setahu kami itu seperti itu ya. Dan untuk lebah atau koloninya nih cuma segitu itu. Terus untuk yang sebelah sini nih. Dan ini mudah-mudahan ya kedepannya ini bisa petak ya, bisa kita ternakan lagi atau kita budidayakan lagi. Yang putih? Hah? Apa serbuk kembang apa wih? Biasanya kan kuning tuh. Bisa coklat. Kembang salak. Enak cah. Kasih hati main nih bipolen udah. Nah, jadi seperti ini untuk proses kita ya. Dari karung tadi kita pindahkan ke kotak budidaya. Dan ini mudah-mudahan nanti ya kalau kedepannya bisa petak ya, nanti kan kita coba sepilkan atau kita review ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum subscribe aja dulu supaya tidak ketinggalan nanti update-nya. Jadi untuk sekarang hanya seperti ini dulu untuk prosesnya. Dan untuk frame atau sisiran
Ini juga kita masih belum pasang semua ini, baru dikit yang kita pasang, baru 4 ya. Nah jadi seperti ini untuk lebahnya lumayan, tapi ini beda dari yang kemarin itu ya. Kalau yang kemarin kita pecah koloni itu warnanya cenderung lebih kuning, kuning cerah, tapi kalau ini agak sedikit hitam itu. Tapi ya itu sama saja, sama-sama bagus. Jadi itu juga tergantung dari vegetasinya. Kalau memang untuk tempat di sekitar ya, atau lingkungan di sekitar kita itu banyak tanaman ya, maka untuk perkembangan lebah juga akan sangat bagus sekali ya, untuk bervegetasinya. Oke, anu kawan ngetan ya. Nah jadi mungkin buat teman-temannya itu ya yang ingin tahu lebih detail lagi ya, kita juga sudah sempat bahas juga di video yang sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja di video-video kami yang sebelumnya. Di playlist kami juga sudah urutkan itu ya, nanti tinggal di scroll aja ke bagian bawah, pasti nanti ketemu ya itu ya untuk videonya. Dan karena kebetulan kemarin kita bikin pertanyaannya di tab komunitas itu ya, mungkin teman-teman ada yang ingin request itu. Jadi kemarin karena ada saudara kita itu yang menanyakan ya, bikin video edukasi cara memindahkan lebah ya. Dan ini kebetulan saat ini kita habis berburu tadi siang, dan untuk sore ini baru sempat kita akan pindahkan seperti ini ya. Jadi ini sekalian kita bikinin video. Nah jadi baru malam ini ya kita bikinin video ya. Jadi untuk proses pemindahannya itu seperti tadi ya. Kalau dari karung kita hanya langsung cemplungin aja untuk karungnya ke dalam kotak ya, dan otomatis untuk lebah juga akan langsung keluar semua ya. Dan kalau ingin menyebokin ya, atau kita ambil dengan tangan, yaitu kita harus pelan itu ya. Kita harus pelan-pelan, jangan sampai lebahnya itu terkencat ya, atau terpidak oleh kita itu ya, supaya lebah itu tidak merasa terancam dan tidak menyengat kita ya. Atau kalau mau aman lagi itu ya, itu bisa pakai sarung tangan karet seperti yang di video kita kemarin itu ya. Itu jauh lebih aman, jadi kita sudah safety itu ya. Atau kalau tidak, ini juga untuk mengantisipasi dari sengatan ya, sengatan lebah, kita bisa menggunakan dari daun sirih dan juga daun kabulaga ya. Contoh seperti ini. Di depan ini kita juga ada ya, dari tanaman kabulaga. Nah ini daun kabulaga ini juga lumayan membantu kita ya untuk menetralisir dari sengatan lebah ya. Atau kalau ketika kita pas berburu lebah di alam itu ya, terus kita tidak bawa pengasapan, kita bisa gunakan daun ini ya. Kita remas seperti ini akan mengeluarkan aroma yang sangat khas ya, sehingga untuk lebah itu tidak suka. Nah jadi seperti ini. Dan sebenarnya itu masih banyak lagi ya dari jenis-jenis daun yang untuk menetralisir dari sengatan lebah ya. Dan ini adalah salah satunya. Tapi karena di sini tidak ada contohnya, jadi kita hanya contohkan satu ini dari jenis daun kabulaga ya. Nah jadi seperti itu, mungkin buat teman-teman yang baru-baru ingin membudidayakan lebah ya. Jadi seperti itu untuk caranya, supaya tidak tersengat ya. Sebenarnya itu juga masih tersengat ya, tapi kalau kita menggunakan dari daun kabulaga atau daun sirih itu ya, itu lebih aman ya. Jadi untuk lebah juga tidak terlalu nyengat kita. Ini sih sekat terung pasang sih. Iya, di video ini. Duh lah kok nemplok ngakeh temen. Kan milu Bali we ta. Nemplok. Dan jangan lupa ini karena ini lebah masih baru ya, baru banget. Jadi ini untuk sekat masih kita pasang lagi nih. Untuk jaga-jaga aja supaya ratunya itu tidak keluar ya. Jadi biasanya kalau kita baru dapat lebah seperti ini, untuk sekat kita pasang lagi. Dan setelah mungkin kurang lebih ada 3 bulanan setelah kita cek untuk lebah ini sudah nyaman ya di kotaknya, ya kita bisa lepas juga ya. Supaya nanti kita juga tidak perlu ngecek tiap minggu itu ya, untuk mengeluarkan dari lebah dronnya atau lebah pejantannya itu ya. Bonggoan. Siapa ngepet Seneng banget ya, terus tubuhnya deh. Nah jadi untuk sekat seperti ini, dan untuk sekat ini itu tadinya itu cukup lebar itu, tapi kita potong hanya ambil dalam satu lubang ini, dan kita bikin seperti ini supaya irit juga ya. Nah jadi mungkin hanya seperti ini. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih banyak, dan sampai ketemu lagi ya di video-video kami berikutnya.